Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang 6 pelajaran keuangan dari Robert Kiyosaki yang mesti dicermati. Belasan tahun lalu, buku penulis satu ini laris luar biasa di negeri kita. Apa judulnya? Yaitu Rich Dad Poor Dad, karang dari Robert Kiyosaki. Dia adalah seorang investor, usahawan, penulis, dan motivator asal Amerika Serikat. Banyak yang percaya dengan membaca buku karangannya, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat finansial untuk meraih status financial freedom atau kebebasan finansial. Artinya, beliau menjanjikan bahwa kita tidak akan terseret arus krisis finansial suatu negara. Kebebasan finansial dapat dicapai dengan mendapatkan pendapatan pasif yang lebih besar daripada pengeluaran hidup sehari-hari. Apabila Anda belum pernah mendengar tentang beliau dan memahami apa yang beliau ajarkan dalam kelas-kelas mengenai pengelolaan keuangan, maka berikut ini adalah poin pentingnya beserta tips dan trik yang bisa Anda lakukan di kehidupan sehari-hari Anda. Yang pertama, Anda harus punya tujuan keuangan. Siapapun orangnya, pasti dia punya keterbatasan terhadap uang. Artinya, uang adalah sumber daya yang sangat terbatas dalam tujuan mewujudkan tujuan-tujuan keuangan. Sebab tidak semua tujuan keuangan dapat kita wujudkan. Karena itu kita harus memilih tujuan keuangan yang mana yang ingin diwujudkan sekarang dan nanti. Untuk itu, prioritaskan pada tujuan keuangan yang sedikit serta mungkin untuk diwujudkan dan pada tenggat waktu yang harus bisa kita capai. Kedua, buat anggaran pendapatan dan belanja. Setelah membuat tujuan keuangan, cobalah untuk diturunkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. Pendapatan yang Anda terima dalam periode 1 bulan, 3 bulan, atau setahun harus Anda rencanakan. Berapa dari gaji, berapa dari kerja sampingan, berapa dari usaha sampingan, dan seterusnya. Dan begitu pula dengan belanja. Apa dan berapa rupiah yang perlu Anda belanjakan di supermarket, belanja online, liburan, untuk pendidikan anak, dan seterusnya. Ketiga, kendalikan pengeluaran Anda. Saat ini kita hidup di masa di mana semua mendorong kita untuk berbelanja. Teman-teman, komunitas, keluarga mungkin akan turut mengajak kita untuk menjadi pembelanja yang masif. Selain itu, kencangnya beragam iklan di saluran TV, YouTube, radio, podcast, dan sebagainya. Segala yang ada di internet pun meminta kita untuk segera berbelanja, seolah kita memang membutuhkannya. Apakah kita menyalahkan mereka atas apa yang Anda belanjakan? Tentu saja tidak. Semua pengeluaran yang Anda lakukan adalah hasil dari perilaku Anda sendiri. Jadi cobalah untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak berlebihan. Keempat, hiduplah lebih sederhana dari waktu ke waktu. Setelah berhasil mengendalikan pengeluaran Anda, mulailah hilangkan berbagai hambatan yang ada dalam pikiran, terutama yang disebabkan oleh urusan-urusan finansial. Berpikirlah terbuka terhadap berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita. Misalnya, memanfaatkan transportasi umum untuk menghindari peliknya macet dibandingkan hanya seorang diri di dalam mobil pribadi. Kelima, jangan pernah berutang. Sebenarnya hal ini tidak dilarang oleh Robert Kiyosaki, seperti rumah untuk disewakan, atau ruko serta kios untuk dijadikan tempat usaha, atau misalnya berutang untuk membeli mobil box yang digunakan untuk transportasi barang dagangan. Utang yang buruk adalah semua utang yang menyebabkan Anda gagal mendapati rencana atau anggaran keuangan. Utang itu nantinya akan menghabiskan impian-impian Anda. Komitmen mencapai kebebasan finansial diawali dengan tidak memiliki utang sama sekali. Keenam, jangan pernah berhenti belajar dari pengalaman. Trik-trik menekan pengeluaran sesungguhnya hanya itu-itu saja, tetapi berbeda dengan investasi yang harus kita pelajari terus dan kita awasi terus bagaimana perkembangan berbagai instrumen investasi di pasar, supaya kita berhasil memilih dan memiliki instrumen investasi yang tepat sesuai dengan profil resiko kita. Mengatur keuangan lebih menitik beratkan pada rencana dan pengalaman. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.